Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyerahkan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan begitu indah untuk kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bacaan Injil Matius hari ini menggambarkan kepada kita semua tentang satu perumpamaan yang luar biasa tentang para penggarap kebun anggur. Bahwa perumpamaan ini mengajak kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai pewaris kebun anggur, yakni Allah sendiri. Para penggarap kebun anggur yang haus darah adalah mereka yang sebenarnya mendapat kesempatan untuk terlibat di dalam karya Allah, tetapi karena keserakan mereka, mereka dilemparkan keluar. Mereka tidak mengalami berkat, tidak menerima apapun karena sikap serakah mereka. Perilaku jahat itu biasanya berawal dari ketegaran hati dan ketidakmauan untuk bertobat. Segala kebaikan yang ditawarkan
itu biasanya tidak digubris. Kejahatan terhadap orang lain sama sekali tidak mendatangkan penyesalan untuk mereka. Yesus tidak membenci siapapun. Dia menerima siapapun. Dia menolak dosa, tetapi tidak membenci pendosa. Ia datang untuk menyelamatkan semua orang. Oleh sebab itu, Yesus sangat serius mengajak setiap orang untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Yesus juga tidak segan-segan mengeritik, mengevaluasi segala bentuk kejahatan yang dilakukan demi kebaikan dan keselamatan bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita sekalian, mari kita menjunjung tinggi kesetia kawanan di antara kita sebagai satu bentuk solidaritas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan dengan demikian kita boleh mengambil bagian di dalam kebun anggur Tuhan dengan mengakui Yesus Kristus sebagai pewaris kebun anggur Tuhan itu. Dan semoga kita tidak menjadi orang-orang serakah yang pada akhirnya menjerumuskan diri kita sendiri dan kita kehilangan rahmat. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.